Supaya apa? Supaya teman-teman bisa jauh lebih berkembang dari step yang sudah. Astagfirullah, ngomong apa sih? Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman bisa jauh lebih berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrudin Yunianto. Saya salah satu 3D visual di Indonesia. Untuk kali ini saya akan membahas tentang pengertian toolbar V-Ray for SketchUp, terutama versi yang ke-5 atau V-Ray 5 ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat versinya 5.00.03. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mulai dari toolbar ini, asset editor sampai infinite plan. Ya, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang baru pertama kali menggunakan V-Ray. Oke, pertama yang akan muncul atau akan diperlihatkan setelah teman-teman sudah selesai menginstal, tentunya ada 4 toolbar seperti ini: V-Ray for SketchUp, V-Ray Lighting, V-Ray Utilities, sama V-Ray Object. Saya akan menjelaskan dari sisi kiri. Pertama kita bahas tentang toolbar Asset Editor. Nah, Asset Editor itu sendiri berisi tentang material, lighting, geometry, render element, tekstur, setting, dan render. Yang terakhir ini open frame buffer ya. Nah, seperti ini. Ini namanya frame buffer atau jendela rendering. Oke. Pertama yang akan saya bahas tentang material. Kita bisa klik di sini untuk memperlihatkan asset editor material atau material asset editor atau material library. Kalau saya bilang library ya, karena di situ ada tulisannya V-Ray Material Library ya. Tuh, teman-teman bisa lihat C user Aksata Studio dokumen V-Ray Material Library. Jadi teman-teman di sini sudah dipermudahkan dengan adanya material-material yang sudah direkomendasikan, tentunya direkomendasikan oleh V-Ray, yang mana hasilnya akan terlihat sudah bagus ya. Tidak perfect tapi bagus, cukup untuk presentasi atau untuk visual umum ya. Untuk detailnya mungkin nanti teman-teman bisa explore lagi, bisa ulik lagi, bisa sesuaikan lagi dengan kebutuhan. Oke, akan saya jelaskan lagi. Di sini ada kategori ya, kategori brick atau batu bata sampai kategori wood and laminate. Nah, setelah kita pilih kategori brick, di sini teman-teman bisa lihat banyak jenisnya ya. Oke. Nah, misalkan kalau teman-teman tampilannya belum seperti ini ya, saya rasa V-Ray 5 itu sudah kanan kiri seperti ini. Kalau V-Ray sebelumnya mungkin ada yang atas bawah. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan, tidak ada perbedaannya, hanya posisi saja yang berubah. Jadi sebelah kiri kategori, sebelah kanan itu jenisnya. Nah, kategori batu bata jenisnya ada banyak ya, seperti ini. Sama kategori kayu ya, sebelah kanan jenisnya ada parquet, ada flooring, ada panel ya, panel flooring, kemudian sampai wood plank, laminate. Nah, ini plywood ya, multiplex, ada veneer juga. Nanti disesuaikan dengan wood plank juga ada ya, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Oke,
Cara penggunaannya gimana? Cara penggunaannya cukup mudah. Teman-teman misalkan akan menggunakan brick ya, kita pilih jenisnya yang ini, kemudian teman-teman tinggal drag, klik kiri, tahan, geser ke sebelah kanan, kemudian lepaskan. Nah, otomatis kita klik di bagian material saja supaya fokus ke pilihan material. Teman-teman bisa lihat di sini brick ya sudah masuk. Kemudian kita klik yang arah panah kanan. Ini fungsinya untuk menampilkan, biasanya seperti ini, seginilah kurang lebih. Nah, ini ditarik ke bawah supaya previewnya lebih besar. Oke, kita lanjut. Fungsi di sebelah kanan ini atau parameter sebelah kanan ini untuk memperlihatkan detail dari pengaturan-pengaturan yang ada di material batu bata. Yang pertama kita bisa lihat adalah diffuse, yang mana artinya adalah tekstur atau material yang tampak ya. Di sini terlihat batu bata warna orange ya. Kemudian saya kasih contoh yang kedua, di sini ada batu bata berwarna merah. Yang paling berpengaruh untuk tampilan atau yang muncul di gambar itu adalah di bagian diffuse. Jadi teman-teman harus perhatikan seperti ini. Kita coba klik diffuse di bagian texture slot. Nah, di sini teman-teman sudah lihat bitmap yang artinya gambar ya. Ini gambar yang batu bata warna orange. Nah, kalau teman-teman yang diklik warna merah, kita juga pastikan di bagian texture slot yang terlihat adalah warna merah. Kenapa warna merah? Karena di sini ada tambahan color collection. Mungkin nanti akan saya jelaskan di video yang terpisah, karena ini saya akan menjelaskan untuk yang dasar ya, teknik-teknik dasar atau pengertian dasar tentang material. Untuk teknik lanjutan seperti color collection seperti ini mungkin saya rasa akan saya jelaskan di video terpisah ya. Yang jelas di sini teman-teman perhatikan di bagian diffuse adalah gambar yang tampil maupun di hasil render ataupun tampil di preview ya. Di sini warna orange, di bagian teksturnya juga warna orange. Nah, yang merah di bagian diffuse, yang tampil merah di bagian diffuse juga merah. Oke, pengertian dasar seperti itu. Diffuse adalah gambar atau tekstur yang tampil pada preview ya. Preview ini atau di preview di bagian objek seperti ini ya, preview di seperti ini atau di preview di sini atau di hasil rendering ya. Hasil akhir rendering juga hasilnya akan seperti ini warnanya atau yang muncul seperti ini. Oke, saya lanjut. Kemudian di bawah ada parameter reflection. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada sedikit pantulan ya. Walaupun semestinya yang namanya batu bata kan kasar ya, tidak mungkin ada pantulan, tapi di material ini V-Ray memberikan efek reflection sedikit, yang mana teksturnya di sini diberi tekstur reflection ya, seperti ini. Mungkin ini juga akan saya jelaskan secara terpisah kenapa diberi tekstur reflection ya. Kemudian nanti saya juga jelaskan kenapa pakai tekstur seperti itu. Ini saya hanya memberikan pengertian secara dasar dulu ya. Ini material batu bata. Yang pertama tadi ada diffuse, yang kedua ada reflection. Kita pahami dulu, reflection itu adalah sifat memantulkan cahaya atau sifat mengkilap ya. Memantul ya, atau mereflek ya. Artinya kan reflek memantulkan ya, atau pantulan ya. Jadi teman-teman harus pahami dari awal
sifat dasar dari material ya, material refleks. Nah, ketika teman-teman ingin membuat material yang mengkilap atau bisa memantulkan cahaya atau bisa memantulkan benda yang ada di depannya atau di sampingnya atau memiliki sifat pantulan, itu teman-teman harus mengatur atau men-setting parameter reflection ini ya. Teman-teman harus perhatikan di bagian settingan atau parameter reflection ini supaya materialnya memberikan efek pantulan atau memberikan efek reflection. Oke, saya lanjut. Kemudian di bawah sini ada refraction. Nah, bedanya reflect dan refract. Reflect memantulkan, refraction, reflect memantulkan cahaya, refraction adalah menembus cahaya. Oke, coba saya tulis ya supaya tidak keliru nanti teman-teman, takut pendengaran takut suara saya kurang jelas. Reflection memantulkan cahaya ya, reflection ya, yang ini ya, reflection memantulkan cahaya, refraction menembus cahaya ya, refraction ya, menembus cahaya, reflection memantulkan cahaya. Oke, saya lanjut. Nah, karena batu bata itu tidak tembus akan cahaya, maka di sini tidak perlu ada yang disetting ya. Di sini kosong ya, 0 ya, atau hitam. Oke, saya lanjut. Kemudian di bawah ada code. Ini saya sendiri tidak tahu fungsinya. Kemudian opacity. Ini opacity secara umum pengertiannya adalah mengurangi keterangan ya, atau jelas tidaknya ya, atau sedikit jadi blur atau jadi tembus cahaya sebenarnya. Tapi saya tidak pernah otak-atik, tidak pernah saya setting. Kemudian di sini BAM. Nah, BAM sendiri teman-teman bisa artikan atau bisa artikan ya, atau bisa diberi pengertiannya. Pengertiannya BAM adalah membuat tekstur lebih kasar ya. Di sini ada pilihan modenya, normal map atau BAM map. Nah, di sini kebetulan contohnya menggunakan BAM map, yang mana ada tekstur slot juga yang fungsinya sama, memberikan tekstur yang berwarna hitam putih, pada umumnya hitam putih ya, supaya hasil BAM-nya itu maksimal. Yang mana berwarna putih, yang mana berwarna hitam, itu memiliki efek tersendiri ya. Teman-teman bisa lihat di sini secara detail ya. Ini amount-nya 1, saya coba di amount 10. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Ya, ketika teksturnya yang berwarna hitam itu akan lebih menimbulkan efek BAM-nya atau menimbulkan efek kalau ini negatif ya, berkurang ya. Tonjolan adalah positif, yang tonjolan ke dalam atau nut ya, itu negatif ya, jadi berkurang maksudnya. Nah, nutnya begitu kita lihat di sini hitam, efeknya menonjol ke dalam ya. Ini teman-teman bisa lihat. Kita coba tambahkan lagi 50. Nah, mungkin sudah maksimal lah ya, tidak mungkin sampai 50. Yang jelas permukaannya jadi lebih kasar. Jadi kita bisa kasih pengertian atau pengertian ya, atau arti ya.
arti dari BAM atau pengertian dari BAM adalah efek memberikan permukaan menjadi kasar, ya. Kita bisa tulis di sini supaya lebih jelas. BAM adalah memberikan efek material menjadi permukaannya aja ya. Efek materi permukaan, memberikan efek permukaan material menjadi kasar. Seperti ini ya, kurang lebih artinya BAM adalah memberikan efek permukaan material menjadi kasar. Oke. Ini ya, secara umum fungsinya seperti itu, atau pengertian sederhananya seperti itu. Oke, saya lanjut ke posisi ini supaya teman-teman juga bisa lihat hasilnya ya. Kita render ini ya. Toolbar render fungsinya adalah merendering atau ya merendering saya artinya ya seperti inilah, memberikan gambar hasil akhir ya, di render gitu. Nah, ini fungsinya BAM. Saya zoom lagi supaya lebih jelas lagi. Nah, saya rasa segini sudah cukup ya. Saya rendering lagi. Nah, ini adalah fungsinya BAM. Permukaan tekstur akan menjadi lebih kasar ya. Kalau teksturnya hitam putih itu akan maksimal hasilnya seperti ini. Ada nutnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini dengan jelas. Permukaan batu batanya juga kasar seperti ini ya. Sekali lagi, BAM fungsinya memberikan efek kasar ya. Tapi menurut saya ini kalau dalam preview dekat. Kalau di preview jauh, saya rasa juga kurang maksimal hasilnya. Tapi sudah terlihat ya, sedikit terlihat tuh. Nah, seperti ini. Tapi ya memang beda ketika teman-teman ketika teman-teman seperti ini, ketika teman-teman off kan atau matikan BAM-nya, itu ketika teman-teman rendering itu hasilnya akan sangat berbeda jauh ya. Jadi sekali lagi, BAM fungsinya memberikan efek kasar pada permukaannya. Nah, kemudian kita tes lagi. Kalau BAM ini saya jelaskan secara langsung lah detailnya. Ini kenapa hitam putih, nanti saya jelaskan di video berikutnya ya, di penjelasan yang lebih lanjut. Kemudian saya akan lebih berikan contoh lagi untuk karpen ya, keramik porselin, terus konkret ya. Nah, konkret di sini juga detail, memberikan efek reflection ya tentunya. Kemudian ini diagramatik, nggak tahu nih isinya apa aja, saya jarang gunakan material ini. Kemudian emulsive juga saya sudah jarang. Pada dasarnya ini memberikan efek nyala ya, atau seperti lampu pada sebuah objek, tapi saya sudah jarang menggunakan. Kemudian di sini ada fabric, ada carpet, ada curtain ya, ada fabric, ada wool, ada velvet ya. Kemudian ada foam, ada glass. Nah, kali ini saya akan jelaskan tentang glass. Nah, material yang paling saya sering gunakan atau material andalan saya yang pasti saya gunakan adalah material glass netral ya, atau glass window netral. Nah, ini saya drag, ini saya hapus ya. Oke, ini saya group dulu ya. Oke, sudah. Kemudian saya akan membuat material glass. Oke,
saya grup, saya perkecil. Nah, oke, ini saya coba untuk rendering material gelas ya. Tentunya teman-teman nggak begitu kelihatan ya di sini perbedaannya, karena kacanya clear ya, clear glass. Saya coba geser agak ke tengah. Masih sama, nggak begitu kelihatan. Ada di samping gini, sedikit kelihatan lah ya di sini pastinya. Oke ya, saya akan jelaskan tentang material kaca. Saya coba lagi di sini material ini. Oh, ada pantulannya nanti supaya terlihat ada pantulannya di hadapannya dikasih. Oke, saya coba. Ini putih aja supaya terlihat pantulannya. Nah, di sini terlihat ada pantulan batu bata yang ada di sini. Nah, itulah yang namanya reflection ya. Nah, saya close dulu ya. Glass window netral, ini parameternya. Diffuse-nya boleh hitam, tetap hitam, atau di putih, karena diffuse di sini tidak akan berpengaruh ya. Tuh, merah, hanya sedikit pengaruhnya, agak sedikit kelihatan ada merah-merahnya ya. Hitam aja ya, seperti yang direkomendasikan. Kemudian reflection. Nah, di sini adalah nilai reflection color ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada nilai RGB-nya juga ya. Kemudian atau teman-teman bisa geser aja. Ini saya copy dulu, pol ke kanan, pol ke kiri. Nah, seperti itu. Kemudian glossiness ya, glossiness-nya juga 1. Kemudian Fresnel reflection IOR 1,8 ya. Nanti ini detailnya akan saya jelaskan di video terpisah aja. Kemudian di sini ada refraction. Nah, refractionnya saya copy dulu. Nah, ini kalau hitam dia tidak tembus cahaya ya, tidak bening ya. Kalau agak abu-abu, agak tembus dikit ya, agak tembus lagi. Nah, makanya full kuning, full putih. Jadi materialnya tembus cahaya. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada fog colornya 1,53 ya. Nah, untuk BAM pastinya tidak ada ya, tidak ada teksturnya. Seperti itu. Jadi kenapa materialnya bisa tembus cahaya? Ya, karena 1, refractionnya tembus cahaya ya, putih. Kemudian kenapa ada pantulannya di sini? Ya, di bagian pantulan juga ada, karena masih memiliki nilai reflection. Secara umum kaca jendela rumah atau kaca pintu rumah biasanya juga masih bisa memantulkan cahaya atau memberikan efek pantulan juga. Bahkan ada yang sifatnya memantul sekali atau merefleks sekali, seperti kaca-kaca gedung ya, curtain wall itu juga sebenarnya kaca tapi seperti cermin. Dari dalam bisa terlihat, dari luar tidak terlihat. Seperti itu ya. Ini sifat dasarnya kaca adalah tembus cahaya dan memantulkan cahaya. Oke, saya lanjutkan.
untuk penjelasan material yang lain. Nah, di sini ada ground, ada aspal, ada rumput ya, ada batu juga, ada soil, ada tanah. Kemudian leather ya. Kemudian liquid, cairan. Kemudian metal, ada aluminium, ada chrome, ada copper, ada gold, ada metal dan yang lain-lain. Ada paper ya, ada plastik. Nah, untuk plastik sendiri saya juga termasuk material andalan saya. Material yang paling sering saya gunakan. Ketika teman-teman membuat objek, misalkan pipa besi seperti itu, ataupun rangka besi ya, misalkan rangka besi di sofa. Nah, teman-teman pada kondisi aslinya itu sebenarnya menggunakan besi, material besi. Nah, kemudian teman-teman mau besi itu dicat warna hitam mengkilap. Nah, kalau teman-teman cari metal yang sifatnya sama, besi, itu di sini nggak ada ya. Besi berwarna hitam nggak ada. Ada iron blur, tapi ini besinya ngeblur ya, nggak saya rekomendasikan itu. Di sini teman-teman cari besi warna hitam, nggak ada ya. Setahu saya nggak ada. Teman kalau ada ya nanti teman-teman bisa gunakan. Nah, maka dari itu saya hanya mengambil sifatnya. Sekali lagi, misalkan teman-teman menggunakan objek besi atau material besi, tapi teman-teman menginginkan catnya, cat material itu, cat objek itu berwarna hitam mengkilap, teman-teman bisa menggunakan material plastik, kategori plastik, jenisnya yang boleh yang metalik, karena metalik sama shiny beda ya. Nah, saya sering gunakan yang plastik simple shiny black ya. Saya drag ke kanan. Ini saya sering kali gunakan untuk jenis-jenis material seperti besi dengan cat warna hitam. Nanti masalah warna nanti diatur sendiri ya, dengan sesuai kebutuhan. Bisa, ini saya copy dulu. Saya klik kanan ya tadi ya untuk copy ya. Nah, misalkan besi warna merah ya. Yang mana kita perhatikan adalah sifatnya. Sifat materialnya itu mengkilap ya, mengkilap dan berwarna. Nah, kalau warna nanti bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, teman-teman ambil sifatnya. Sifatnya yang mengkilap seperti cat ya, seperti cat besi, cat plastik ya, material plastik yang mengkilap seperti itu, seperti kusen aluminium ataupun untuk jenis-jenis plastik yang lain. Yang pada intinya saya fokuskan adalah sifatnya yang mengkilap. Segala sesuatu material yang sifatnya mengkilap, saya cukup menggunakan material plastik ya, yang simple shiny black. Sekali lagi, warna itu hanya untuk contoh ya. Nanti teman-teman mau rubah warnanya merah, biru ya, ungu atau hijau ya, nanti teman-teman sesuaikan saja. Di sini saya hanya menjelaskan tentang sifatnya yang mengkilap, kegunaannya untuk material besi, material plastik, dan material-material yang sifatnya mengkilap. Oke, di bagian diffuse kembali lagi saya jelaskan warna atau tekstur yang tampil pada hasil rendering atau pada hasil preview. Kemudian di sini ada reflection ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Reflectionnya adalah tingkat pantulan cahaya. Nah, semakin kecil reflectionnya, pantulan cahayanya semakin gelap atau semakin sedikit. Nah, ini semakin terang, ini semakin gelap ya. Jadi sebenarnya di parameter V-Ray reflection ini ada standarnya. Untuk memberikan reflection itu mulai dari nilai di 125 atau 128, saya agak lupa. Itu dari Chaos Group langsung yang memberikan saran. Ketika material sudah menggunakan angka
128 di bagian reflection color itu sudah menunjukkan reflect ya, tapi 0, nah itu hilang. Jadi teman-teman bisa artikan ketika parameter reflection color ini berwarna hitam, itu tidak menimbulkan pantulan, tapi ketika sudah mulai berwarna abu-abu, itu sudah mulai memberikan efek reflection atau memberikan efek pantulan cahaya. Oke, ya. Kemudian di sini reflection glossiness. Nah, teman-teman garis bawahi yang mana arti dari glossiness ya. Glossy. Secara umum teman-teman mungkin sudah paham ya, arti glossy adalah mengkilap. Nah, di sini teman-teman bisa lihat 0,98 ya. Yang mana nilai maksimalnya adalah 1. Maksimal 1 adalah mengkilap sekali. Kemudian mulai turun ke 0,5 itu teman-teman bisa lihat artinya doff ya. Ngeblur. Jadi glossy-nya itu samar-samar atau bisa dibilang doff lah ya. Jadi maksimalnya itu untuk glossy adalah sekitar 0,85 atau 8. Itu sudah mulai terlihat blur ya. Jadi glossy itu sampai 0,9 lah. Nah, tadi 0,98. Berarti kan mengkilap. Nah, ketika teman-teman pengen yang ngedoff 0,65 misalkan. Nah, ngedoff ada refleksnya sedikit-sedikit, tipis-tipis gitu. Nah, nanti ini teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Walaupun di sini ada juga plastik simple shiny grain as black. Ini juga doff. Tapi di sini ada bumnya. Jadi nanti ini lebih detail, ada sedikit kasar-kasarnya. Nah, di sini saya jelaskan untuk yang shiny black yang benar-benar mengkilap 0,98. Oke, seperti ini. Fresnel dan reflection error saya akan jelaskan di video selanjutnya nanti. Nah, kemudian refraction karena sifatnya tidak tembus oleh cahaya, di sini nilai reflectionnya atau warna reflectionnya tetap hitam. Kemudian di bump juga tidak ada parameternya, tidak ada settingannya ya, karena sifatnya tidak memberikan efek kasar. Ya, lanjut. Untuk ini saya aplikasikan di sini. Nah, coba saya rendering. Nah, hitam mengkilap dan memantul. Karena ini cahayanya terlalu kuat, jadi kilapnya tidak terlalu terlihat. Yang jelas warnanya hitam dan mempunyai nilai reflection ya. Reflect ya. Kembali lagi saya jelaskan, reflect ya, memantulkan cahaya atau memantulkan bidang atau objek yang ada di depannya. Seperti ini. Oke, sudah. Kemudian saya lanjut ke ini, wood laminate. Sebenarnya konkret dan wood laminate itu materinya sama yang akan saya jelaskan. Di sini saya akan jelaskan tentang yang flooring parquet ya. Lantai parquet. Ini grain S. Nah, yang grain S saya aplikasikan di sini. Nah, cara pengaplikasian material itu bisa dengan cara membuka paint bucket seperti ini, kemudian dituangkan seperti ini, atau Ctrl Z, atau teman-teman bisa pilih objeknya, kemudian pada bagian material di sini teman-teman klik kanan, select to object ya, select to selection. Nah, nanti kita coba rendering. Nah, di sini hitam ya, hitam. Teman-teman lihat ada sedikit bumpnya ya, ada sedikit kasar-kasarnya seperti itu. Nah, ini saya tumpahkan ini lagi. Kemudian saya akan memberikan contoh material parket. Nah, usahakan ini berwarna putih ya. Penampang bagian atas harus berwarna putih. Ini saya group, kemudian saya beri flooring. Nah, flooring ini teksturnya seperti ini ya.
ketika teman-teman teksturnya ingin diperbesar, teman-teman tinggal edit ya di bagian ini, masuk ke bagian edit, bagian material di Paint Bucket, kemudian edit. Nah, size-nya diperbesar 500. Nah, contoh seperti ini sudah terlihat lebih besar. Kemudian kita coba rendering. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini teksturnya sangat terlihat ya, terlihat bump ya. Nah, oke, ini sudah lagi dalam proses rendering. Oke, sudah ya, udah finish. Nah, hasil renderingnya adalah seperti ini. Tekstur kayunya sangat terlihat dengan jelas, guratannya, nutnya itu terlihat dengan jelas ya, dikarenakan settingannya adalah seperti ini. Reflectionnya tipis-tipis ya, ini tipis-tipis 0,8 yang seperti tadi saya bilang doff ya. Kemudian reflectionnya tidak mungkin ada, terus bumpnya ada ya 0,4, cukup lumayan kuat ya. Nah, reflection ini pengaruhnya adalah ke pantulan cahayanya ya. Nah, saya akan coba berikan yang jenis yang lain yang mungkin lebih mengkilap. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, hasilnya jauh lebih mengkilap. Atau saya hapus yang warnanya lebih muda lagi. Ini ya, biar kelihatan sudah berubah. Nah, ini saya pilih, klik kanan, select to selection. Nah, sudah. Kemudian di sini juga saya hadapkan ke arah sana supaya terlihat ada pantulan, mudah-mudahan. Saya coba rendering. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sudah terlihat ada efek pantulan atau mengkilap ya, kilapan cahaya. Bumpnya juga dapat, efek mengkilapnya juga dapat. Kenapa? Karena sumber cahayanya ada di sebelah sini. Oke, kita putar lagi supaya lebih terlihat mengkilap. Kita hadapkan seperti ini juga supaya terlihat sumber cahayanya. Nah, sumber cahayanya itu ada di sini. Nah, sudut pandang juga akan sangat mempengaruhi nilai bump ya. Ketika teman-teman menghadapnya seperti ini, maka permukaannya akan terlihat lebih menonjol ya. Tapi kalau teman-teman lihat dari atas, memang permukaannya tidak terlihat, tidak terlalu terlihat dibandingkan teman-teman previewnya adalah miring seperti ini ya. Coba kita lihat dari atas seperti ini. Nah, sudah terlihat ya pantulannya dan bumpnya. Mungkin ini nilai bumpnya sangat besar, jadi efeknya sangat terlihat. Coba kita cek 0,2. Lagi-lagi kita cek di sini materialnya hitam putih. Nah, kan memang seperti itu hasilnya, lebih terlihat dengan jelas ya. Teman-teman bisa pahami lagi material bump itu seperti apa dan material reflection itu sifatnya seperti apa. Saya hanya dapat memberikan sebagian contoh. Oke, untuk penjelasan material mungkin hanya segitu yang bisa saya jelaskan. Untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa mempelajari lagi lebih dalam tentang material-material yang belum saya jelaskan, atau mungkin nanti teman-teman bisa tanyakan ke saya melalui WhatsApp di 0812 15 333 93. Nanti jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan hubungi saya. Mudah-mudahan kalau saya bisa menjawab, nanti akan saya jawab. Dan jika tidak bisa saya jawab, nanti coba kita cari tahu bersama. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita akan membahas tentang lighting ya. Saya close, saya hapus semua objek ya.
Kemudian ini saya posisikan ya, biar nggak apa-apa deh di sini dulu. Posisinya jangan saya atur dulu ke sini ya, nggak apa-apa, biar teman-teman bisa lihat dulu semuanya. Oke, kemudian saya membuat sebuah box seperti ini. Oke, nah, saya klik 3 kali refresh face supaya di bagian dalam itu berwarna putih, kemudian saya group. Oke, pengertian lighting yang pertama adalah saya pakai interactive rendering ya, supaya ketika saya gerakan posisi objeknya itu otomatis renderingnya akan mengikuti ya. Di sini teman-teman bisa lihat yang akan saya jelaskan pertama tentang lighting adalah V-ray sun atau sunlight. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya, sunlight di sini cahaya matahari. Jika ini dimatikan adalah cahayanya hilang. Nah, secara umum shadow atau bayangannya terlihat dari sini ya. Teman-teman bisa lihat ya, posisinya seperti ini sama ya. Jadi untuk pengaturan shadow teman-teman bisa aktifkan ini, kemudian diatur posisinya misalkan seperti ini. Nah, sudah berubah. Tapi sekali lagi saya sarankan lebih baik ketika objeknya sudah berat, teman-teman jangan sekali-kali mengaktifkan ini. Nah, sekali teman-teman mengaktifkan itu pasti akan sangat terasa lebih berat ya. Jadi saran saya jangan diaktifkan. Mau pakai VGA bagus pun sepertinya akan masih terasa sangat berat, karena SketchUp itu tidak bisa maksimal menggunakan graphic card atau menggunakan VGA nya itu kurang maksimal. Jadi meskipun sudah menggunakan graphic card yang lumayan, ketika scene nya sudah berat kemudian shadow nya diaktifkan itu akan semakin berat. Oke ya, saya kembali menjelaskan tentang V-ray sun. Nah, sunlight ya, atau V-ray sun, saya biasa sebut V-ray sun. Nah, di sini ada parameternya. Teman-teman bisa klik custom orientation. Nah, di sini adalah tools yang terbaru ya, yang hanya ada di V-ray 5. Nah, custom orientation sama iya, ini aja. Sama yang ini nanti. Nah, ini light gain itu hanya ada di V-ray 5. Saya jelaskan ini sedikit tentang custom orientation. Nah, teman-teman bisa lihat ini posisi 000, posisinya kurang lebih seperti ini hasil renderingnya, gelap ya. Kemudian ketika teman-teman geser ke sini, itu posisinya sudah semakin terang. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini arah mataharinya ya. Ini adalah settingan untuk posisi mataharinya. Kemudian ini untuk jamnya. Nah, ini sudah mulai siang. Ini adalah posisi bayangannya ya, atau posisi mataharinya ya. Otomatis matahari di sana, bayangannya di sini, di sebelah kiri. Jadi teman-teman harus posisikan lagi. Nah, atau logika ya. Ketika cahaya di kiri, bayangan pasti di sebelah kanan. Seperti itu. Ini jamnya, ini plus artinya sampai jam 12 ya, tegak di atas. Kemudian di sini semakin sore ya, makin gelap. Nah, seperti itu. Ini custom. Kalau teman-teman nggak mau custom ya, ini otomatis mengikuti posisi shadow di sini, jam di sini juga, bulan di sini juga. Tapi kalau teman-teman mau custom, teman-teman bisa tentukan di sini. Oke. Kemudian di sini ada color ya. Colornya itu adalah mungkin di bagian mataharinya ya. Saya coba rubah. Oh, background, dasarnya. Ya, dasarnya berwarna putih aja udah. Ini tidak perlu teman-teman rubah-rubah ya. Kemudian di sini ada color mode.
ya. Di sini filter, kemudian di sini ada direct. Nah, direct ini cenderung cahayanya jadi terhalang ya, tidak ada hasil bayangannya ya, tipis ya, ada tapi tipis. Kemudian di sini ada off right. Nah, di sini ya teman-teman bisa lihat cahayanya cenderung berwarna putih. Kalau filter di sini cenderung warna kuning, ambience-nya ya, suasananya, nuansanya berwarna kuning. Kemudian kalau direct cahayanya seolah-olah seperti tidak ada ya. Mungkin arti dari saya mungkin salah, tapi menurut saya seperti itulah ya. Pengertian yang saya sampaikan kali ini itu bukan pengertian yang real mutlak itu artinya, tapi hanya pengertian dari efek yang terjadi atau efek yang muncul seperti ini. Kemudian off right ya, cenderung cahaya atau ambience-nya berwarna putih ya. Ini umumnya menggunakan filter seperti ini. Kemudian di sini ada sky mode, ya, ada Hosek et al. Nah, ini juga pengaruh ke bagian background atau di bagian sky-nya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini menggunakan yang paling atas, Bretham et al, Shikler, ya, Overcast, ya. Ini yang umum. Kemudian improve. Nah, improve saya nggak tahu. Saya hanya sering menggunakan ini Hosek sama Shikler. Ya. Shikler juga sekarang sepertinya sudah jarang. Saya sering menggunakan yang sudah direkomendasikan Hosek et al. Kemudian teman-teman ingin menghilangkan efek yang berwarna abu-abu ini atau grey ini, ingin dikurangin supaya gradasinya lebih halus, biru ke biru seperti itu. Nah, itu ada di pengaturan albedo color. Nah, semakin ke kanan atau semakin putih, efeknya akan seperti ini. Nah, teman-teman lihat efeknya seperti ini, akan menjadi putih. Jadi gradasinya akan terlihat lebih halus atau lebih rata. Kalau kayak gini kan kayaknya jauh ya, dari biru terus langsung abu-abu. Jadi saya rasa ini juga sangat berpengaruh ke hasil pantulan ya nantinya. Nah, seperti ini ya. Untuk parameter sun mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Sedikit lagi. Di sini ada intensitas ya. Tentunya intensitas adalah memberikan efek gelap terangnya ya. Semakin besar nilainya akan semakin terang, semakin kecil nilainya akan semakin redup. Oke, nilai 1 sudah cukup ya, sudah umum 1. Kemudian di sini ada size multiplier. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada terlihat sebuah bayangan. Nah, teman-teman bisa lihat ketika renderingnya sudah mulai terlihat lebih bersih, itu hasil bayangannya terhitung tegas ya, jelas ya garisnya. Nah, ketika teman-teman ingin menghasilkan atau di sini teman-teman ingin menghasilkan dengan bayangan yang lebih blur atau lebih tipis-tipis, itu teman-teman bisa merubah di bagian size multiplier. Misalkan di sini saya rubah menjadi 5. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, bayangannya sudah semakin tipis. Coba saya naikkan 50. Nah, hasil bayangannya sudah semakin blur, atau 20 mungkin ya. Nah, ini hasil bayangannya sudah semakin blur. Teman-teman bisa lihat di sini atau di sini. Semakin besar size multiplier, otomatis rendering juga akan semakin berat, karena kalkulasi cahayanya akan semakin lebih besar. Oke, seperti itu secara umum. Untuk explore lebih lanjut nanti teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Sun sifatnya global ya, menyeluruh cahaya matahari. Oke, kemudian ada satu lagi pendukung dari V-Ray Sun adalah background. Nah, ketika teman-teman
mencoba dengan background yang hitam seperti ini, efek matahari akan tetap terlihat, namun hasil background dan foregroundnya atau bawahnya itu hitam karena di sini backgroundnya tidak aktif. Nah, di sini umumnya sih secara langsung sudah terchecklist ya seperti ini. Jadi hubungannya antara sun dan background itu sinkron. Ya, ketika sunnya dirubah seperti ini, filternya albedo colornya dikurangi. Nah, backgroundnya juga pengaruh di sini. Karena di sini isinya environment sky di teksturnya. Seperti itu. Oke, ya. Saya lanjut ke penjelasan yang lebih jauh. Nah, di sini karena lighting itu banyak jenisnya, maka saya akan mematikan atau menonaktifkan virisannya. Oke. Ini lighting ya. Kemudian saya mundur lagi sedikit tentang pengertian toolbar yang ada di VRay for SketchUp ini. Yang pertama tadi adalah asset editor untuk membuka jendela settingan material, settingan lighting dan settingan-settingan lain, atau bisa disebut parameter untuk settingan ya. Toolbar untuk bagian settingan. Kemudian di sini dulu adalah tombol rendering yang mana toolbar berfungsi untuk merender. Kemudian di sini ada render interaktif yang artinya adalah merender secara real time atau secara langsung ya, mengikuti posisi gerakan kita. Kemana kita bergerak, rendering itu akan bekerja. Seperti itu ya. Biasanya kalau saya pribadi ini difungsikan untuk menentukan posisi jatuhnya cahaya. Jadi sekalian lagi posisi render, kita atur lagi posisi jatuhnya cahaya dan posisi gelap terangnya atau setting lighting seperti itu. Tapi kembali lagi ke kemampuan komputer dan ke kemampuan teman-teman sekalian. Kalau teman-teman sudah yakin pakai intensitas sekian udah bagus cahayanya, itu udah nggak perlu pakai real time lagi atau tidak perlu lagi menggunakan render interaktif. Karena render interaktif juga lumayan berat nantinya. Oke, saya stop. Kemudian di sampingnya ada cloud, kemudian ada star V-Ray Vision. Ya, ini hanya ada di V-Ray 5, saya rasa. Ini hampir seperti real time, hanya previewnya full satu ini ya, satu tampilan ya. Saya coba contohkan kalau saya nggak salah. Nah, posisinya seperti ini. Ini juga akan sangat berat ke VGA terutama ya. Seperti sinkron ya. Seperti ini. Coba sebentar. Saya sudah lama tidak menggunakan. Nah, V-Ray version. VGA saya kayaknya malah nggak kuat nih. Kok gelap? Oh iya, maaf. Mataharinya kan saya nonaktifkan. Ampun. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Saya stop dulu. Saya sinkronkan kembali. Ini memang berat ya. Saya tidak menyarankan untuk mencoba-coba, kecuali kalau memang teman-teman butuh pengertiannya. Dan ternyata masih gelap. Saya coba close dulu ya. Saya pakai new. Nah, seperti ini. Saya pakai yang new. Oke. Saya coba buat sebuah objek lagi. Saya group, kemudian saya live sinkron. Wah, gelap. Entah apa ini.
ya, saya lupa, yang pada intinya hampir sama seperti interaktif, hanya terpisah previewnya seperti ini. Saya sudah lama nggak mencoba ini, jadi mohon maaf, ini penjelasannya saya tidak bisa lebih rinci ya, ini fungsinya apa. Tapi yang saya tahu itu sinkron seperti interactive rendering seperti itu ya. Saya close, kemudian di sini ada viewport render. Nah, ini yang saya maksud, satu preview di rendering. Nah, seperti ini saya contohkan ya. Nah, viewportnya ya yang di render ya. Ini juga ini juga tidak saya sarankan karena ini juga termasuk berat ya. Saya stop. Kemudian di sini ini regional adalah yang terpotong atau diseleksi area mana saja yang mau dirender. Misal saya viewport, nah ini area sini aja yang direndering seperti itu. Kemudian ini frame buffer ya, menampilkan jendela render yang terakhir ya, yang muncul terakhir. Kemudian di sini ada batch render, yang mana teman-teman misalkan sudah memberikan scene atau membuat sebuah posisi kamera seperti ini, add scene ya. Kemudian di sini teman-teman klik kanan, add ya. Kemudian di sini add. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan batch render. Mana batch render? Nah, yang mana artinya secara otomatis teman-teman akan menghasilkan 3 rendering sesuai dengan posisi scene ini. Posisi seperti ini, posisi seperti ini, dan posisi seperti ini. Itu fungsi dari batch render. Kemudian cloud. Nah, karena saya belum pernah, khususnya ini untuk V-Ray yang original mungkin ya, cloud ini ya. Ini fungsinya untuk mengupload ke penyimpanan secara online ya, mungkin ya, cloud ya, seperti yang teman-teman bisa tahu, Google Cloud atau Google Google apa ya, penyimpanan yang online itu loh ya, Google Cloud atau iCloud ya. Nih ya, jadi saya tidak menjelaskan. Google Drive ya, seperti Google Drive ya. Nah, kemudian gembok ini ketika teman-teman melakukan interactive rendering. Nah, yang mana interactive rendering itu artinya adalah mengikuti di mana posisi kita menggeserkan kamera. Namun ketika teman-teman meng-lock atau mengklik gambar gembok ini, teman-teman tidak lagi memberikan efek kemana kita posisi objek digerakkan, posisi kamera digerakkan ya, seperti itu. Ini fungsi dari lock. Nah, ini langsung berubah ya, sesuai dengan posisi kamera kita. Lock tidak. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan sudah cukup jelas penjelasannya yang ada di toolbar ini. Kemudian saya lanjutkan lagi kembali ke V-Ray lighting. Nah, untuk V-Ray lighting, refresh. Nah, saya akan jelaskan kembali dari awal. Saya menggunakan V-Ray seri 5 ya, yang mana sudah ada light gain. Ketika kita sudah klik light gain, itu secara otomatis kita akan menghasilkan beberapa hasil atau beberapa pilihan ketika kita akan merendering misalkan di eksterior seperti ini. Nah, ini ada 9 variasi ya. Kemudian kita klik generate. Nah, di sini ini secara otomatis langsung proses rendering. Nah, nih posisi cahaya matahari seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan 9 ya, ada 9 pokoknya hasilnya. 9 jenis posisi sunnya. Light gain itu mungkin secara kegunaan menurut saya tidak efektif ya, karena lama pastinya ya. Kemudian juga teman-teman pastikan
butuh yang lebih cepat. Nah, ini ada 105, ini ada 9. Biar nambah gimana? Oh, ini akurasinya ya 33 minimal 9. Pokoknya ini yang otomatis ya, teman-teman mau secara otomatis mau berapa pilihan gitu. Tapi ya harus sabar ketika modelingnya sudah detail, sudah lengkap, kemudian menggunakan rendering yang ini 9 variasi dengan 9 macam jenis rendering, 9 macam jenis lighting dari eksterior atau dari sun. Ya harus bersabar sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau kita hanya butuh satu dengan nuansa atau dengan suasana yang kita harapkan, ya sudah, kita cukup menggunakan rendering yang ini ya, yang satu kali render, satu preview seperti itu. Waktunya tidak terbuang sia-sia. Kemudian saya lanjutkan lagi ke ini rectangle light ya. Karena Virisan tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, walaupun penjelasannya agak sedikit meloncat, saya rasa sudah cukup tadi penjelasannya. Saya kembali ke materi yang menonaktifkan Virisan atau mematikan ya. Kemudian di sini saya akan melakukan uji coba untuk rectangle light. Nah, rectangle sifatnya adalah kotak, namanya aja rectangle ya. Nah, bentuknya seperti ini, atau teman-teman bisa lihat dengan hasil yang lain seperti mana ya. Mungkin di sini sudah tidak ada. Memang akan lebih jelasnya seperti ini ya. Posisi cahaya itu sesuai dengan arah panah ya. Kita coba tes rendering dengan interaktif supaya lebih enak. Nah, seperti ini ya. Nah, karena yang penjelasan di awal tadi saya sudah menjelaskan ketika background itu masih aktif ya, environment ini aktif, itu tetap terlihat. Makanya saya akan matikan juga supaya fokus ke lighting yang akan kita bahas, yaitu V-Ray Rectangle Light. Nah, V-Ray Rectangle Light yang sifatnya adalah memberikan cahaya dengan bentuk berbentuk kotak ya, seperti modelnya juga berbentuk warna berbentuk kotak. Cahayanya yang akan dihasilkan adalah sesuai dengan arah panah. Saya akan coba geser ke atas, saya naikkan. Nah, cahayanya kan sesuai dengan arah panah yang ke atas. Kemudian di sini teman-teman bisa buka aset editor, kemudian pilih di bagian lighting. Teman-teman akan melihat di sini ada parameter ya, atau intensitas. Jadi teman-teman kalau nggak perlu detail, cukup di sini bisa. Tapi teman-teman kalau perlu detail, munculkan di bagian arah panah yang sebelah kanan ini. Teman-teman bisa atur intensitasnya, misalkan standarnya itu 30. Teman-teman bisa turunkan supaya lebih redup. Kemudian teman-teman bisa naikkan supaya lebih terang ya, seperti ini. Kemudian ini yang dalam kotak ya, perhatikan ya, bukan yang hitam ini. Kemudian teman-teman bisa lihat untuk mengubah warna, teman-teman bisa di sini ya, dengan mudah geser ke arah warna yang teman-teman inginkan, maka sumber cahaya berwarna merah atau berwarna sesuai dengan yang warna teman-teman pilih ya. Hasil cahayanya juga berwarna seperti yang warna yang sudah teman-teman pilih, atau di bagian sini color texture. Nah, seperti ini. Misalkan teman-teman sudah hafal menggunakan temperatur. Di sini saya coba menggunakan temperatur 3500 Kelvin. Nah, cahayanya akan berwarna kuning hangat. Seperti ini. Oke, sudah di close saja, sudah cukup. Kemudian di sini ada intensitas ya, sama dengan yang di luar. Kemudian di sini ada unit. Di sini cukup default. Kemudian shape-nya atau bentuknya bisa dirubah mau rectangle atau di disk. Kalau disk itu lingkaran
Nah, nanti bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhan. Oke, rectangle. Kemudian ini size ya, ukurannya ya, misalkan 20 mungkin seperti ini. Ya, ukurannya seperti ini. Kemudian di sini ada option. Nah, ini juga hal yang paling penting perlu teman-teman perhatikan. Ketika teman-teman membuat rectangle light, tentunya teman-teman juga tidak ingin terlihat ya bagian lightingnya ini ya, sumber lightingnya. Caranya adalah mengaktifkan di bagian invisible. Nah, invisible man berarti manusia yang tidak terlihat. Ya, seperti ini. Kemudian ada efek spekular dan ada efek reflection. Nah, saya akan jelaskan ketika objek atau areanya saya beri material plastik. Saya beri contoh material plastik yang berwarna hitam. Kemudian klik kanan, select to selection. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau hitam kayaknya terlalu ini ya. Nah, agak sedikit putih. Nah, oke. Agar terlihat perbedaannya. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Saya kembali ke efek ini, pengaturan reflection ya. Rectangle light ya. Teman-teman bisa lihat di bagian reflection yang mana artinya adalah pantulan. Pada dasarnya invisible-nya sudah hilang ya. Nah, sudah hilang. Namun di bagian objek yang memiliki nilai reflection itu masih terlihat. Karena apa? Di bagian sini ada efek reflection. Nah, teman-teman bisa aktifkan juga, nonaktifkan supaya hasil pantulannya tidak terlihat. Kan lumayan mengganggu nih ketika teman-teman merendering, kemudian ada kotak cahaya seperti ini di bagian pantulan atau di bagian material atau di bagian objek. Terlihat seperti ini ada pantulannya ya. Kemudian saya nonaktifkan. Nah, ternyata masih ada ya. Di bagian spekularnya juga sekalian di nonaktifkan. Nah, hasilnya akan sempurna seperti ini ya. Sekali lagi saya jelaskan, cahayanya mengarah ke arah panah atau ke atas. Kemudian di sini ada pilihan double side. Nah, ketika teman-teman mengaktifkan double side, itu cahayanya akan menghasilkan ke atas dan ke bawah. Teman-teman bisa lihat garis hitam ini. Itu garis posisi lightingnya. Nah, naik, ini turun. Ya. Double side. Jadi depan belakang itu menghasilkan cahaya. Tapi saya pribadi jarang menggunakan efek double side. Karena saya cukup menggunakan efek satu arah ya, satu arah aja posisi cahayanya. Oke, rectangle light sudah jelas ya. Di sini untuk pengaturan intensitasnya ya, semakin besar semakin terang, semakin kecil semakin redup ya pastinya. Kemudian di sini untuk parameter warnanya, teman-teman mau mengubah warna cahaya itu seperti warna apa ya. Kemudian di sini pengaturan invisible supaya objek lightingnya atau objek sumber cahayanya tidak terlihat. Begitu juga di bagian specular dan reflection, lebih baik dinonaktifkan seperti ini. Kalau shadow jelas harus diaktifkan. Nah, supaya ada tipis-tipis hasil bayangan. Seperti itu. Ya. Ini untuk lighting rectangle light ya. Saya nonaktifkan dulu. Kok ini? Saya nonaktifkan ya. Cukup diklik aja ini, mati, redup. Kemudian yang kedua ada spare light. Nah, teman-teman sudah paham mungkin spare artinya adalah bola. Jadi sumber cahayanya itu berbentuk lingkaran seperti ini ya. Nah, atau seperti bola.
Dan perlu teman-teman ketahui, ini adalah salah satu lighting andalan saya ya. Andalan itu artinya yang paling sering saya gunakan dalam sebuah rendering. Kenapa saya paling sering gunakan? Karena lighting ini sifatnya adalah global. Seperti ini ya, teman-teman bisa perhatikan. Nah, cahayanya mungkin kalau dilihat tidak begitu jelas ya, karena intensitasnya dan ukurannya masih kecil. Coba kita rubah ukurannya di 30. Nah, ini terlalu besar mungkin ya, 15. Nah, ini cahayanya sudah mulai terlihat secara merata ya, untuk ke seluruh. Kalau bisa sih ukuran besar kecilnya disesuaikan dengan ruangan agar tidak terlalu berlebihan. Seperti halnya yang tadi, di sini pengaturan parameter biasa, di sini pengaturan gelap terang cahayanya ya. Saya contohkan putih aja, lebih enak, soft, karena global lighting itu pasti putih ya, atau warna warm di sekitar 5500. Nah, seperti ini, atau 5000. Nah, seperti ini ya. Invisible biasa untuk menghilangkan, reflection dan specular biasa. Nah, seperti ini. Efek cahayanya bagus, merata ya, untuk keseluruhan ruangan bisa jadi terlihat terang seperti itu. Itulah spare light, yang mana bentuknya seperti bola ya, spare ya. Nah, seperti itu. Fungsinya sama untuk memberikan efek cahaya pada sebuah rendering ya, sebuah ruangan. Option itu antara lighting rectangle dan lighting yang lain nanti sifatnya sama persis ya, hanya dibutuhkan bukan dibutuhkan ya, sesuai kebutuhan saja nanti gitu ya. Saya lanjut lagi secara singkat saja. Untuk detailnya nanti teman-teman bisa mempraktekkan lagi sendiri-sendiri. Saya matikan. Kemudian di sini ada spotlight. Nah, spotlight ini saya jujur jarang gunakan, karena fungsi spotlight ini hanya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, hasilnya hanya seperti ini, seperti lampu sorot di panggung hiburan. Nah, kita coba rectangle, kita coba interactive rendering. Ini terlalu nempel mungkin ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, hasilnya seperti yang ada di bagian preview seperti ini. Efek cahayanya hanya ada di bagian bawah. Kalau ini saya dekatkan ke bagian dinding, efek cahayanya akan seperti ini juga. Tapi untuk cahaya yang seperti ini ada yang jauh lebih bagus, yaitu nanti di penjelasan V-Ray ES Light ya. Jadi untuk spotlight ini saya tidak perlu jelaskan lebih lanjut ya, karena menurut saya ini lighting yang jarang sekali digunakan ya. Sifatnya sama, memberikan efek cahaya pada sebuah ruangan. Parameternya di sini sudah terlihat besar ya, 1000. Sama parameternya seperti ini, color option ya. Sama ini juga untuk merubah warna seperti itu. Oke, saya lanjut saja secara singkat. Oh, ini saya stop dulu. Oke, kemudian di sini ada IS. Nah, IS ini secara otomatis teman-teman langsung diminta atau secara langsung membuka window atau membuka folder di mana teman-teman menyimpan file IS. Nah, file IS sendiri itu seperti ini. IS file. Nah, teman-teman bisa lihat yang seperti ini. Nah, atau bias cahaya ya.
Nah, ini teman-teman bisa download secara gratis ya, sudah gampang. Teman-teman tinggal file IS tuh ada 9.000 apa 90.000 IS tuh, nggak kebayang gimana banyaknya tuh 90.000. Oke ya, kita klik ini, secara otomatis teman-teman diminta dimana teman-teman menyimpan file IS ya. Misalkan saya cari di sini, mohon maaf komputer saya berat. Nah, saya cari misalkan di sini, saya sudah simpan file IS ini andalan ya, Amba itu artinya lebar ya teman-teman. Nah, saya posisikan di sini. Bentuk filenya akan bentuk lightingnya akan seperti ini ya. Yang ini saya hide dulu. Oke. Nah, nih hasilnya akan seperti ini ya, karena sesuai dengan yang ada di sini pilihannya ya, nanti nomor berapanya. Nah, kita coba rendering. Nah, ini lebih baik posisinya jangan terlalu nempel, turunkan 1 mili aja nggak apa-apa supaya hasil lightingnya kelihatan. Nah, teman-teman bisa lihat hasil flare-nya atau bias cahayanya sudah bisa terlihat. Nah, sudah cantik ya tuh. Teman-teman bisa lihat bagus mana menggunakan spotlight atau menggunakan IS light seperti ini ya. Biasa warna parameternya, maaf sorry ya, biru ya kan. Kemudian intensitasnya di sini sedikit unik. Biasanya di sini puluhan ribu baru terlihat terang. Tapi kembali lagi tergantung dengan settingan kamera juga. Karena ini settingan kamera masih standar, jadi butuh nilai intensitas yang cukup tinggi. Seperti itu. Ya, berikut penjelasan tentang IS Light. IS Light menurut saya sudah tidak perlu lagi ada yang disetting di bagian option. Hanya teman-teman perlu mengatur di bagian intensitas dan colornya saja sesuai dengan kebutuhan. Misal teman-teman mau butuh warna merah, warna kuning, atau warna biru, tinggal disesuaikan pick colornya di sini ya. Sangat mudah untuk penggunaan IS Light, dan IS Light adalah salah satu lighting yang paling sering saya gunakan. Oke, saya akan lanjut ke penjelasan lighting berikutnya. Ada setelah IS Light ada OmniLight. Nah, OmniLight sendiri saya juga sangat jarang menggunakan. Di sini saya akan contohkan bentuk dari OmniLight seperti ini, hampir sama dengan spare light dan fungsinya pun hampir sama. Dan menurut saya penggunaan OmniLight ini sangat jarang ya, karena fungsi dan kegunaannya sama seperti seperti spare light ya. Jadi fungsinya untuk global lighting. Jadi teman-teman bisa pilih akan menggunakan OmniLight atau menggunakan spare light. Namun di OmniLight ini teman-teman perlu perhatikan ada titik putih ya di tengah-tengah atau di bagian sini, di bagian tengah-tengah lighting, mungkin ini, tapi hilang. Atau efek spekular. Oke, ya betul. Berarti pengaturannya hanya ada di unchecklist atau tidak mencentang di bagian efek spekular, supaya hasil atau bentuk lightingnya tidak terlihat pada bagian bayangan atau pada bagian objek yang memberi pantulan ya. Maaf, bukan bayangan. Ya, fungsinya hampir sama seperti spare light ya. Saya ulangi. Ini OmniLight saya matikan, kemudian spare light saya nyalakan.
Ini saya rubah di putih saja. Oke, saya stop. Saya coba rendering lagi. Oke, 50 masih kurang. Sorry, unhide ya. Maaf, tadi posisi lighting hilang. Nah, sphere light dan omnilight itu hampir sama ya fungsinya ya. Jadi nanti teman-teman lebih suka pakai yang mana, silahkan. Saya tidak menyarankan mana yang lebih bagus, tapi mana yang lebih praktis digunakan ya. Silahkan nanti teman-teman pilih mana yang kiranya lebih praktis menurut teman-teman. Oke, saya lanjut untuk jenis lighting yang lain. Ada dome light ya. Nah, dome light sendiri teman-teman bisa gunakan untuk area luar ya, karena dome light bisa juga disebut dengan HDRI. Mungkin ada teman-teman yang pernah dengar yang namanya HDRI ya. Nah, di sini saya coba membuat sebuah objek ya. Kemudian saya group. Jangan lupa saya beri material chrome metal. Ada di bagian metal, mana metal? Oke, ini metal. Kemudian saya pilih chrome. Oke. Kemudian saya apply, klik kanan, apply to selection. Nah, sudah. Nah, kemudian saya menonaktifkan semua lighting kecuali lighting dome light ya. Nah, secara otomatis pada V-Ray 5 dome light itu langsung memberikan maps atau tekstur ya, yang mana teksturnya itu seperti awan, seperti ini. Teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada sekeliling kita ada awan ya. Nah, ini kenapa saya kasih material chrome, supaya teman-teman lihat di bagian sini ada pantulan ya, ataupun di bagian material plastik ini kan juga sudah mengkilap, bahwa secara 360 derajat 360 derajat itu terjadi ada sky atau ada langitnya ya. Nah, oke, teman-teman bisa lihat di sana ada sumber cahayanya. Nah, ini adalah V-Ray Dome atau V-Ray Dome ya, atau dome. Nah, biasanya sering digunakan untuk rendering eksterior, yang mana untuk mengisi background supaya terlihat ada background berbentuk sky atau berbentuk langit, ataupun untuk suasana malam hari. Nah, untuk dome sendiri di sini memerlukan tekstur ya. Di sini ada masuk ke parameter. Nah, teman-teman bisa lihat tekstur atau color, tekstur HDR. Nah, di sini teman-teman langsung bisa cari tekstur yang teman-teman punya. Saya close dulu supaya tidak berat. Oke, saya cari teksturnya ya. Kebetulan saya memiliki beberapa tekstur HDRI. Contohnya di sini ada ini ya, ada beberapa contoh. Kita lihat JPEG-nya dulu seperti ini ya. Maka hasil dari sky atau langit yang dihasilkan oleh dome light akan berwarna atau menghasilkan tekstur yang seperti ini ya. Teman-teman bisa buka yang file HDR, karena file yang JPEG ini akan kurang bagus hasilnya. Nah, teman-teman bisa buka di sini, kemudian back. Kita coba tes rendering lagi. Oke, kita lihat apakah langitnya sudah berubah. Nah, langit sudah berubah ya. Teman-teman bisa lihat di sini hasilnya sesuai dengan JPEG yang ada.
Nah, teman-teman nanti bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Saya coba kasih contoh. Di sini teman-teman bisa lihat seberapa detail langitnya ya. Ini saya masih menggunakan resolusi yang kecil. Saya stop. Kemudian saya coba rubah ke yang JPEG. Nah, hasilnya akan terlihat beda. Ketika teman-teman menggunakan file JPEG, langit akan terlihat lebih gelap. Ya. Jadi saturasinya atau warna tekstur sky-nya atau tekstur langitnya itu lebih gelap dibanding kita menggunakan file jenis HDR ya. Jadi saya merekomendasikan teman-teman untuk tetap menggunakan file yang HDR. Teman-teman bisa cari file HDR itu ada di sini, Heaven HDRI. Nah, di sini teman-teman bisa download HDRI secara gratis ya. Teman-teman download, tidak perlu login ataupun tidak perlu subscribe. Nah, di sini banyak HDRI yang gratis. Sudah dikategorikan outdoor, sky, indoor, studio, sunrise, sunset, night, nature, urban ya. Teman-teman tinggal pilih, di-download sesuai kebutuhan. Kalau bisa teman-teman download yang resolusinya besar. Karena semakin resolusi semakin besar, hasilnya akan semakin bagus. Nah, di sini sampai 16K. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan. Sekali lagi, jangan terlalu besar, memang akan mempengaruhi penyimpanan kita akan semakin cepat habis. Oke. Saya lanjut untuk pengaturan yang lain. Di sini ada intensitas juga, walaupun HDRI sebenarnya menurut saya itu tidak perlu diatur intensitasnya. Ketika kita sudah menggunakan HDRI, hal yang paling penting adalah yang kita atur di bagian kamera. Lebih baik mengatur di bagian exposure kamera ya. Kita contohkan lagi, ini saya kembalikan ke bagian HDRI yang file HDR, kemudian kita coba rendering. Mana hasil frame buffernya? Oke, saya ulang. Nah, sudah ya. Ini masih intensitas 1. Intensitas dinaikkan juga efeknya akan semakin terang ya. Tapi menurut saya jangan merubah intensitas di sini, karena ya ini versi saya pribadi ya, bukan teknik yang benar dan salah. Nah, menurut saya akan lebih enak ketika kita mengatur di sini. Misalkan 12. Nah, itu juga akan semakin terang untuk keseluruhan. Seperti itu. Tapi kalau untuk mencerahkan warna atau mencerahkan tekstur langit di belakang, ini tetap standar. Kemudian di sini dirubah menjadi 3 misalkan, itu enggak masalah. Jadi versi teman-teman disesuaikan aja dengan kebutuhan. Seperti itu. Oke. Untuk pengaturan yang lain sepertinya tidak perlu ya, karena harusnya pasti terlihat pada pantulan ya, muncul di pantulan ya. Juga invisible nggak mungkin, kita sudah pakai domlet, tapi ngapain kalau backgroundnya tetap hitam, kan seperti itu. Kecuali memang kalau HDR ini hanya diperuntukkan untuk menambahkan kesan detail di bagian kaca. Misalkan kita membuat rendering eksterior di pantulan kacanya supaya terlihat ada awan. Nah, kita cukup memberikan invisible supaya di bagian background tidak terlihat, tapi di bagian pantulan terlihat ada sky atau ada langitnya. Oke, saya lanjut penjelasan yang lain. Nah, ini di sini ada yang terakhir adalah mesh light. Nah, mesh light mungkin teman-teman masih sedikit kurang familiar ya, atau masih awam untuk mendengar kata-kata mesh light. Mesh light sendiri muncul
kurang lebih di V-Ray 4 sudah ada. Jadi ini adalah salah satu lighting yang paling sering saya gunakan juga. Selain untuk rectangle light dan spare light, mesh light juga sering saya gunakan ketika kita membuat sebuah drop ceiling. Misalkan contoh seperti ini, saya contohkan saja. Oke. Sorry. Oke, saya unhide. Oke. Nah, catatan untuk membuat sebuah mesh light, kita harus pastikan objek tersebut adalah sebuah group. Ketika kita menselection sebuah group atau objek yang sebuah group, otomatis mesh light-nya akan muncul atau akan nyala. Ketika kita memilih sebuah objek tanpa group seperti ini, otomatis mesh light tidak akan bisa digunakan. Oke, ya. Wajib di group ya, teman-teman perhatikan sudah tergroup dan mesh light-nya bisa digunakan. Oke. Yang akan terjadi adalah sebuah objeknya akan terlihat seperti ada garis seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Saya akan rendering. Sorry, agak berat. Nah, lighting itu akan mengikuti dengan bentuk dari objek yang kita pilih sebagai mesh light. Ya, teman-teman bisa lihat lightingnya menyesuaikan seperti bentuk yang kita pilih. Apa bedanya dengan emissive? Tentu saja berbeda. Emissive adalah material yang menyala. Kalau mesh light itu benar-benar lighting. Jadi untuk pengaturannya jauh lebih enak atau jauh lebih mudah menggunakan mesh light ya. Teman-teman buka di bagian lighting, teman-teman bisa lihat intensitasnya sama, standarnya 30, misalkan mau dinaikkan menjadi 50, otomatis mesh light akan lebih terang ya, seperti itu. Ada juga invisible seperti ini, kan tidak mungkin kalau di invisible objeknya akan tidak terlihat. Oke. Efek specular dan reflection tentunya harus tetap di checklist supaya pada objek atau pada bidang yang memiliki reflection tetap terlihat ada sumber cahaya seperti itu ya. Pengoperasiannya sama di sini 3500 supaya menghasilkan warna yang warm atau hangat. Kemudian intensitas pengaturannya sama seperti lighting yang lain ya. Itu salah satu alasan kenapa saya memilih mesh light dibanding emissive seperti itu. Kalau emissive saya gunakan untuk layar-layar seperti layar TV, layar komputer, layar laptop seperti itu. Oke, saya lanjut. Penjelasan mesh light cukup sederhana, hanya parameternya hanya fungsinya saja mungkin yang hampir mirip dengan emissive. Jadi saya sudah menjelaskan ya, ada berapa jenis lighting. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 jenis lighting. Nah, dari ke-8 lighting tersebut semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun di sini saya akan menggarisbawahi lighting yang paling sering saya gunakan. Kembali lagi saya ingatkan, saya sering gunakan pasti sunlight untuk memberikan suasana rendering di siang hari atau di pagi hari atau di suasana cerah. Kemudian spare light untuk bantuan lighting sekeliling ruangan atau biasa saya sebut sebagai global lighting ya, lighting keseluruhan. Kemudian rectangle light
yang fungsinya hampir sama dengan spare light ya, untuk memberikan cahaya. Namun di sini saya sering gunakan untuk light strip ya, mungkin di area plafon seperti ini. Kalau memang membutuhkan tingkat yang detail, saya lebih pilih rectangle light dibanding mesh light. Tapi kalau memang dibutuhkan hanya untuk sekedar visual saja ataupun visual tidak terlalu detail, saya mengejar dengan teknik cepat adalah mesh light ya. Rectangle light biasa untuk LED strip atau lampu-lampu yang kotak, atau tambahan lighting dari luar seperti di area jendela seperti itu. Kemudian omnilight jarang saya gunakan, spotlight juga saya jarang gunakan. Yang saya sering gunakan selanjutnya adalah mesh light ya, seperti yang sudah saya jelaskan, untuk di area-area yang menggunakan lampu atau area lampu yang seperti ini. Contohnya ada mungkin bentuk plafon yang seperti ini. Nah, teman-teman butuh lampunya yang mengikuti bentuk seperti ini. Nah, teman-teman bisa buat polanya atau patternnya, kemudian di group, kemudian teman-teman pilih ke mesh light. Nah, secara otomatis nanti lightingnya akan mengikuti seperti bentuk yang sudah kita buat. Oke, sebentar lagi teman-teman bisa lihat. Oke, nah polanya seperti sesuai dengan lightingnya, sesuai dengan seperti pola yang kita buat seperti itu. Jadi keunggulannya mesh light itu seperti ini, bisa mengikuti dari bentuk yang kita pilih ya. Oke, catatan, objek tersebut harus dalam bentuk grup. Oke, sudah. Kemudian yang berikutnya ada ES light, pastinya untuk memberikan efek flare cahaya atau bias cahaya pada dinding. Kemudian dome light biasa saya gunakan untuk hasil rendering yang menginginkan suasana malam hari atau suasana petang ya, atau gelap. Jadi teman-teman bisa sesuaikan lagi untuk dome light, mau pakai untuk siang hari juga bisa, asalkan memilih tekstur HDRI yang suasana siang hari seperti ini, contoh kayak gitu ya. Jadi untuk penjelasan lighting seperti itu, mudah-mudahan dapat diterapkan dan dapat dimengerti. Yang terlebih lagi dapat dieksplor lagi, dapat dipelajari lebih lanjut dan dikembangkan. Oke. Selanjutnya ada V-Ray Utilities. Nah, V-Ray Utilities di sini mungkin tidak terlalu banyak bahasan ya, karena di sini hanya untuk mengecek seperti ini. Oh, ini intensitasnya 30 untuk mengecek lighting ya. Di sini intensitasnya 30, ini 200, ini 100, ini 50, ini 50 seperti itu. Ini contoh salah satu ya, scene interaction tools ya. Kemudian di sebelah sini ada enable solid wedges. Nah, di sini yang ini yang dari tadi saya mau cari untuk rectangle light ya. Kalau ini di uncheck list atau tidak diklik ya, maaf, atau tidak dinonaktifkan, itu rectangle light terlihat seperti garis yang ada tanda panahnya. Tapi ketika ini diklik, itu hanya seperti plan seperti ini, seperti di V-Ray sebelumnya. Jadi menurut saya ini tidak terlalu penting ya. Ini hide untuk menghilangkan, bukan menghilangkan, untuk supaya tidak terlihat sementara ya, walaupun hasil cahayanya tetap ada. Menghilangkan bentuk-bentuk lighting ya. Mungkin ada teman-teman sebagian yang kurang enak dilihat ketika ada jenis atau ada lighting seperti ini. Jadi biasanya saya juga hidden atau hide seperti ini supaya lembar kerja kita jauh lebih bersih atau lebih enak dilihat, tidak ada seperti garis-garis yang mengganggu. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada remove material
kemudian ada triplanar projection word, kemudian ada triplanar projection fit, kemudian ada spherical projection word, kemudian ada spherical projection fit. Nah, fungsinya untuk apa? Pastinya itu fungsinya untuk mengatur sebuah tekstur. Nah, di sini akan saya contohkan karena di sini gambarnya ada kotak dan sphere, maka saya akan buat juga salah satunya kotak dan sphere lah ya. Nah, sphere untuk saya membuatnya agak sedikit sulit seperti ini. Nah, kemudian saya offset. Nah, oke. Mungkin ini teknik jadul saya ya, membuat lingkaran seperti itu. Membuat spherelet. Soften, kemudian refresh face. Oke, saya group. Nah, di sini saya sudah mempunyai dua jenis objek, yang mana objek masing-masing bentuknya sudah berbeda. Kemudian di sini akan saya mencoba untuk memberikan tekstur atau material. Ya, di sini saya mau memberikan tekstur batu bata. Nah, ini secara otomatis batu batanya langsung ya sesuai dengan dengan bidangnya. Nah, ketika di sini bidangnya menjadi tidak beraturan. Nah, gimana caranya untuk sebuah tekstur menjadi rapih pada bidang yang lingkaran seperti ini atau spherical seperti ini, bola seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan semuanya nyala ya. Jadi semua tools ini dapat teman-teman gunakan tentunya ketika objek itu berbentuk spherical. Saran saya sesuaikan dengan bentuknya ya. Jadi kotak-kotak, kemudian spherical seperti ini saya contohkan. Spherical fit ya. Nah, fit itu berarti sesuai dengan ukuran si bola atau si spherical tersebut. Saya contohkan lagi ketika sphericalnya saya perkecil. Ya, sphericalnya saya perkecil, kemudian teksturnya saya. Nah, di sini saya akan contohkan saya untuk menghapus tekstur secara keseluruhan. Klik, langsung hapus. Tapi ketika objeknya lebih dari satu tekstur, kalian pencet ini, itu siap-siap aja untuk not responding. Karena untuk menghapus tekstur pada satu objek yang memiliki lebih dari satu tekstur, itu akan lebih lama memakan waktunya. Oke, saya coba lagi, saya tuangkan yang ini. Nah, ini sudah bekas fit ya, jadi objeknya sudah bagus atau teksturnya bisa langsung rapi. Saya coba group kembali, saya kasih. Nah, teksturnya acak-acakan lagi. Kemudian saya coba fit lagi. Nah, fitnya antara fit ini dan fit ini kan pastinya beda. Berarti fit terhadap bentuk ya, atau terhadap objek, bukan terhadap besaran tekstur. Tapi kalau yang satunya fit spherical word itu sesuai dengan teksturnya. Nah, tekstur ini dan tekstur ini tentunya sama. Buktinya adalah di sini. Ketika teman-teman rubah teksturnya di sini, semuanya berubah. Ya, teman-teman bisa lihat besarannya sama walaupun objeknya berbeda. Mudah-mudahan teman-teman paham ya dengan maksud saya ya. Kalau nggak paham, nanti bisa teman-teman sharing lagi dengan saya di nomor WhatsApp 0812 15 33393. Oke, saya lanjut. Nah, untuk berikutnya saya pilih di yang triplanar, yang kotak bentuknya. Bisa juga disesuaikan, hanya hasilnya akan seperti ini. Ya, kurang pas. Jadi sayang kalau objeknya kotak kita aplikasikan ke yang kotak. Nah, contoh lagi saya ini kan karena kotak ya otomatis ya sudah pasti hasilnya bagus atau hasilnya rata. Nah, saya akan membuat sebuah bidang ya yang mana bentuknya itu tidak terlalu rata. Saya contohkan di sini mau membuat sandbox, membuat kontur. Ya. Di sini saya mau membuat tag. Oh, ini from contour 300
50 mili. Cukuplah segini. Nah, oke, sudah. Saya akan membuat kontur. Ulangi. Saya masuk grup. Saya akan smooth. Radiusnya saya perkecil 500. Nah, saya coba radiusnya saya perbesar. Oke. Nah, mungkin teman-teman bisa sekalian belajar cara bikin kontur ya. Nanti kalau memang teman-teman mau bikin kontur, ya kurang lebih menggunakan tools yang seperti ini. Kalau mau dikebawahkan silakan, bisa. Sudah cukup? Saya rasa udah cukup. Kemudian saya apply di sini. Nah, teksturnya berantakan. Ini karena objeknya berbentuk kotak, maka kita hanya tinggal satu kali klik. Kita tunggu hasilnya. Nah, ketika teksturnya sudah disesuaikan dengan yang bentuk kotak, maka teksturnya juga akan mengikuti. Kemudian yang ini juga sama, sesuai dengan bidangnya, besaran bidangnya ya. Tuh. Oke, ya. Teman-teman bisa paham ya fungsi utilities ini ya. Satu hanya untuk mengubah bentuk atau preview lighting, kemudian sebelahnya untuk menghide. Di sini hide V-Ray edges dan ini fur, ataupun nanti sebelahnya ada fur. Kemudian satu lagi ada proxy juga akan terhide di sini ya. Seperti itu. Kemudian sebelahnya untuk pengaturan tekstur. Oke. Kemudian di penjelasan yang terakhir mungkin ini di bagian V-Ray object. Nah, V-Ray object mungkin teman-teman juga ada yang masih belum tahu ini fungsinya untuk apa. Infinite plane ya, fungsinya adalah seperti ini. Klik di sini, bebas di mana tempatnya. Sorry, ini komputer saya kok berat. Klik. Oh, harus ada titiknya. Enggak. Saya new aja ya. Komputernya udah semakin berat. Saya ulang, welcome SketchUp. Nah, komputernya udah tidak mendukung. Oke. Sudah new. Nah, V-Ray Infinite Plane. Saya klik di sini. Yang muncul adalah kotak seperti ini. Seperti logo infinity ya, atau logo tidak terhingga. Apa yang akan terjadi ketika kita menggunakan infinite plane? Yang terjadi adalah seperti ini. Teman-teman akan melihat atau menghasilkan hamparan berwarna putih. Nah, sayang sekali di sini infinite plane tidak bisa dirubah ya warnanya ya. Meskipun teman-teman mencoba untuk memberikan material ya. Nah, saya contohkan di sini non-aktif, tidak ada hamparan warna putih atau dasar warna putih. Ketika menggunakan infinite plane, fungsinya seperti ini. Seperti itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan, karena di sini infinite plane saya juga jarang gunakan ya. Ketika teman-teman mau pakai untuk sebuah desain produk, mungkin bisa ya, tapi saya sendiri jarang gunakan. Kemudian di sebelahnya adalah export proxy dan import proxy. Nah, saya rasa untuk export dan import proxy itu akan saya pisah di video selanjutnya, karena untuk proxy ini menurut saya untuk kita yang masih awam atau kita yang masih baru belajar sangat jarang digunakan. Nah, akan saya preview sedikit ya. Proxy itu yang seperti ini. Nah, ketika nanti teman-teman menjumpai file SketchUp, ada file seperti ini, pohon yang seperti rusak,
Padahal kalau di render hasilnya seperti ini, itu yang namanya file proxy. Nah, biasanya seperti ini. Jadi nanti teman-teman jangan khawatir ketika mendapatkan file seperti ini kok di render hasilnya seperti pohon. Itu namanya file proxy. Namun kelemahan V-Ray proxy adalah ketika teksturnya itu tidak terload atau teksturnya tidak terbawa, maka pohon itu akan terlihat seperti warna-warni ya. Kasusnya di sini, nah seperti ini contoh. Nah, teksturnya tidak terloading atau teksturnya tidak terbawa. Di sini warnanya seperti ini ya. Pohonnya tidak seperti pohon yang asli. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa boleh request atau boleh meminta untuk saya menjelaskan tentang V-Ray proxy ya. Tapi untuk kali ini saya tidak akan menjelaskan karena waktunya juga sudah cukup panjang nih. Sudah berapa jam nih? Sudah 1 jam lebih. Untuk menjelaskan ini juga tidak untuk pemula ya. Saya bukan untuk merendahkan atau tidak untuk membeda-bedakan, tapi untuk saya pribadi sendiri juga V-Ray proxy itu sangat jarang digunakan. Oke, saya akan jelaskan berikutnya ada V-Ray Fur. Nah, V-Ray Fur juga akan saya jelaskan seperti ini. Kita bisa membuat sebuah bidang seperti ini. Jangan lupa harus posisi atas itu yang putih ya, jangan sampai face-nya kebalik. Oke, kemudian supaya mengaktifkan V-Ray Fur, kita harus menggroup ya, klik kanan make group. Oke, sudah, maka V-Ray Fur akan dapat digunakan. Ketika objek tersebut belum dalam kondisi group, maka objek tersebut tidak bisa diaplikasikan untuk V-Ray Fur ya. Wajib group, klik kanan make group. Nah, ini sudah group, bisa di make fur ya, atau diklik menjadi fur. Nah, yang tampil akan seperti V-Ray Mesh Slide ya. Tapi di sini ada gambarnya, sebenarnya ada gambar rumputnya kalau teman-teman pakai objek yang tinggi seperti ini. Kemudian di group. Nah, di sini ada gambar rumputnya. Perbedaannya seperti itu. Nah, fur 2 ini saya hapus ya. Nah, fungsi V-Ray Fur seperti ini untuk memberikan efek seperti rumput. Nah, gimana lebih baiknya nanti teman-teman bisa cari lagi tutorialnya, cara membuat rumput, cara membuat karpet, itu bisa menggunakan V-Ray Fur. Saya hanya menjelaskan tentang sistemnya saja. Nah, sistemnya di sini ada pre area yang tidak saya rubah biasanya. Di sini hanya di bagian account kamera, count, atau menambah jumlah banyaknya populasi atau banyaknya rumput. Misalkan di sini saya rubah menjadi 10. Nah, sebuah rumput akan semakin rimbun. Nah, seperti ini. Kemudian length biasa untuk panjang ya. Ini 4, saya rubah ke 2. Nah, tingginya ya atau panjangnya rumput. Kemudian thickness ya, bukan thickness. Nah, saya kasih material dulu sebelumnya supaya terlihat ada perbedaan. Di sini saya mau kasih material landscape. Oke, saya kasih grass. Otomatis sudah seperti rumput asli ya. Teman-teman nanti tinggal explore rumput asli itu biasanya bentuknya seperti apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan hanya di bagian yang paling sering diedit. Nah, di sini di count area ya, teman-teman bisa rubah. Misalkan seperti ini, rumputnya jarang-jarang. Kemudian panjangnya tadi saya sudah jelaskan. Di sini ada, coba saya rubah ke 5. Kemudian thickness saya rubah ke 0,1. Ketebalannya ya ini ya 0,01 ya, pastinya jadi lebih tipis ya. Misalkan seperti ini sudah. Kemudian bandnya seberapa miringnya. Nah, ini semakin besar semakin miring ya, makin merunduk. Nah, ini semakin kecil semakin
runcing atau semakin tegak. Nah, standarnya 0,5. Kemudian yang lain teman-teman bisa sesuaikan lagi dengan kebutuhan. Oke. Sudah untuk V-Ray object. Kemudian di sebelahnya ada convert to clipper. Nah, untuk clipper sendiri saya pribadi juga sangat-sangat sering sangat-sangat tidak pernah menggunakan, atau bisa saya gunakan, ini tidak penting menurut saya, tidak pernah saya gunakan gitulah. Kemudian ini juga sama, add displacement to selection ya. Nah, ini juga saya belum pernah menggunakan. Mungkin nanti ketika saya sudah pernah menggunakan, saya akan share videonya supaya teman-teman juga bisa mempelajari ya. Jadi untuk video kali ini saya hanya bisa menjelaskan tentang sedikit penjelasan dari aset editor, mulai dari penggunaan material ya, kemudian pengertian material sedikit, kemudian penggunaan lighting, kemudian di sini geometri ya, termasuk FUR dan infinite plane. Kemudian di sini ada render elemen, nanti akan saya bahas di video terpisah. Kemudian ada setting render juga nanti akan saya bahas di video terpisah, karena di awal video ini saya hanya akan fokus memberi pengertian atau memberikan arti dari atau fungsi dari masing-masing toolbar tersebut, atau fungsi dari toolbar V-Ray ya. Mungkin dari V-Ray Asset Editor, ini untuk rendering, ini tadi untuk render interaktif, kemudian ini untuk render cloud ya, ini untuk star V-Ray version yang tadi saya gagal, kemudian ini untuk viewport render, dan yang lain sampai saya menjelaskan tentang add FUR to selection atau V-Ray FUR ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton atau mendownload video tutorial ini. Semoga bermanfaat supaya teman-teman bisa jauh lebih berkembang lah, intinya seperti itu.